Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Jakarta Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari saya sebagai pengamat atau observer, rekan saya Muhammad Fadli, dalam hal ini akan menjadi coach. Saya Kiswo Handoko sebagai coach. Bersama saya Sulasmi dari SDN Pela Mampang 09. Saya Muhammad Fadli dari SD Pasar Manggis 01 Pagi. Saya Kiswo Handoko dari SMA N 82 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sulas. Bagaimana kabarnya Pak Fadli? Alhamdulillah sehat. Bu Sulas, kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Pak Fadli. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Fadli, hari ini kan sepertinya kita akan melakukan sebelum kita melakukan coaching sebagai awal akan melakukan pertanyaan. Saya akan melakukan satu pertanyaan kepada Bapak. Betul. Pertanyaan yang akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang kita akan lakukan pada hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, Bapak beserta coaching ini akan saya amati, yaitu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Baik. Kemudian bagaimana juga Bapak untuk memberikan respon atau pertanyaan yang berbobot sesuai kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dengan baik dan menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Ya, betul. Nah, jangan lupa juga Pak, dengan prinsip coaching di sini Pak Fadli bisa melakukan coaching diantaranya yaitu dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap. Pertanyaan pertama nih Pak yang akan saya sampaikan pada Bapak, kompetensi apa nih Pak kira-kira yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu Sulas, dari pertanyaan Bu Sulas yang pertama di sini terkait dari kompetensi. Di sini nanti saya sebagai coach, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kompetensi mendengarkan dengan baik. Kemudian saya juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu Sulas. Baik, jadi kompetensi yang akan kembangkan yaitu dengan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Iya, baik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua Pak, kompetensi mana lagi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin disupervisi Pak? Nah, kompetensi yang secara spesifik yang disupervisi di sini itu mungkin hampir sama di sini, itu tentang terkait mendengarkan dengan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap dari coaching tersebut itu Bu Sulas. Berarti bersama dengan yang pertama ya Pak betul. ya, pengembangannya. Ya. Nah, yang terakhir nih Pak Fadli nih, indikator yang bagaimana sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, indikator yang di sini adalah agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Bu Sulas. Kemudian juga menemukan langkah-langkah dari untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Berarti Bapak ingin menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan solusinya Pak ya? Betul. Baik Pak, saya rasa ini saja yang dapat saya tanyakan pada Pak Fadli. Mudah-mudahan seperti harapan Pak Fadli dapat memberikan solusinya terhadap coaching dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan coachingnya dapat dilakukan sesuai dengan proses alur. Amin. Terima kasih Bu Sulas. Sama-sama Pak Fadli. Selamat menjalani aktivitas ya Pak. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam Bu Sulas. Bagaimana kabarnya Pak Fadli? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bu Sulas sehat, Bu Sulas? Alhamdulillah. Sehat Pak Fadli. Katanya ada yang mau dibicarakan nih Pak Fadli. Iya betul ini Bu Sulas. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan? Kita ada waktu Pak sekitar 15-20 menit. Iya Bu, nih ada yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan kepada Bu Sulas nih.
berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah nih Bu Sulas. Ya. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton Bu. Jadi masih bersifat monoton. Jadi pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional ataupun ceramah. Jadi terkadang membuat peserta didik menjadi bosan Ibu Sulas. Nah, saya ingin pembelajaran ini berinovatif atau bervariatif. Tidak dipungkiri Bu Sulas ya, pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi ini semakin pesat sekali. Jadi sebagai seorang guru kita harus menyesuaikan diri Bu Sulas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Baik, Pak Fadli berarti ingin menyampaikan materi yang lebih variatif begitu ya Pak Fadli ya? Iya Bu, betul. Kira-kira nih kita berbincang-bincang nih apa namanya bisa seperti apa gitu loh. Artinya Pak Fadli mengetahui bagaimana cara membantu rekan-rekan agar ada perubahan dalam metode pembelajarannya Pak Fadli. Iya Bu Sulas, yang saya tahu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah agar perubahan dalam metode pembelajarannya gitu Bu Sulas. Oke, benar Pak Fadli. Jadi kira-kira dalam penyampaian materinya seperti apa ini Pak Fadli? Jadi perubahan dalam metode atau model media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu, ya, dengan menggunakan pembelajaran seperti Quizzes atau Google Form, intinya yang mengandung atau membuat dari teknologi tersebut. Atau bisa juga dengan penyampaian materi menggunakan PowerPoint Bu. Jadi anak pembelajarannya lebih kena gitu hasilnya. Menurut saya sih itu sudah cukup bagus. Seperti itu Bu kira-kira. Oh baik Pak. Jadi intinya Pak Fadli ingin menyampaikan materi pembelajaran yang lebih variatif gitu ya Pak? Benar Bu Sulas, betul. Jadi kalau misalkan itu kondisi yang Bapak inginkan dan dari level 1 sampai 10, ini kira-kira kondisi Pak Fadli ada di level berapa Pak? Nah, kira-kira kalau saya sendiri masih di level 5 nih Bu Sulas. Karena di sekolah masih banyak beberapa guru yang hanya menggunakan atau yang masih menggunakan metode ceramah seperti itu Bu Sulas. Baik. Kalau memang saat ini Pak Fadli ada di level 5, kira-kira nanti ini Pak Fadli ingin ada perubahan di level berapa Pak? Saya ingin sekali di level ke-7 Bu Sulas. Oh, menurut gitu. saya sih itu sudah cukup baik buat saya. Kalau untuk 7 saja tidak perlu sampai 9-10 itu nanti mungkin bertahap kali Bu Sulas. Oke, jadi Bapak menginginkan ada di level 7 gitu ya Pak ya. Betul, ya Bu. Nah, untuk mencapai level 7 itu Pak, kira-kira Pak Fadli ada ide nggak atau rencana mau berbuat apa sih terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Fadli itu? Nah, sebenarnya itu masih yang saya pikirkan Bu Sulas. Apa mungkin saya bisa melakukan mentoring atau pendampingan saja gitu, atau mentoring secara bergiliran kepada teman-teman. Mungkin seperti itu Bu Sulas ya. Jadi Bapak punya rencana ingin melakukan mentoring gitu betul, ya Pak ya? Ya? Betul. Oh, berarti Bapak akan melakukan penyampaian secara pendampingan. Betul, pendampingan individu gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, adakah strategi yang lain yang ingin Bapak gunakan selain mentoring Pak? Mungkin ada Bu, mungkin saya yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah atau bisa konsultasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan workshop itu Bu Sulas, atau pelatihan tentang media pembelajaran yang menarik di sekolah sehingga bisa diterapkan pada guru di kelas masing-masing. Gitu ya Pak ya, jadi Bapak memiliki 2 ya Pak ya. Betul, dalam melakukan metode ini, yaitu mentoring dan workshop Betul. Atau pelatihan. Nah, di antara keduanya itu Pak Fadli, kira-kira bagi guru yang lebih nyaman menurut Pak Fadli nih, yang metode yang seperti apa nih? Mungkin untuk seperti ini, sepertinya untuk saat ini metode yang tepat adalah metode mentoring Bu Sulas. Jadi karena ada beberapa guru yang memang sudah agak berumur ya atau senior, yang mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan workshop. Dan juga workshop membutuhkan biaya yang lumayan banyak Bu Sulas, membutuhkan narasumber yang tepat dan juga membutuhkan waktu yang panjang. Jadi intinya Pak Fadli lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop gitu ya Pak Fadli ya. Betul, baik. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan nih Pak Fadli akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Bu Sulas. Mungkin minggu depan saya akan memulai
mentoring kepada rekan guru secara bergantian agar apa yang kita inginkan segera tercapai gitu. Baik, jadi minggu depan ya Pak ya rencananya akan melakukan kegiatan mentoring, dan adakah nanti kira-kira Pak Fadli ini dalam pelaksanaannya siapa nih kira-kira yang akan Bapak jadikan sebagai rekan dalam melakukan mentoring itu Pak? Baik Bu Sulas, tentunya yang pertama kita tadi sudah koordinasi dengan kepala sekolah ya. Kemudian saya juga akan minta bantuan kepada teman atau rekan sejawat. Di sini adalah Ibu Susiana dan yang kedua adalah Ibu Haira, karena dari dua orang tersebut lebih memiliki IT-nya lebih memahami dibandingkan yang lainnya. Hal itu bisa membantu saya nanti Bu Sulas. Baik. Jadi Pak Fadli akan melakukan kolaborasi ya Pak ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak. Saya juga akan jadi gini Pak, dari kegiatan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Pak Fadli, maka Pak Fadli di sini berada di sesi perbincangan kita. Ya, jadi bagaimana nih Pak Fadli melakukan kolaborasinya? Yaitu kolaborasi tentunya dengan berkomunikasi dengan teman atau rekan sejawat, kemudian dari rekan sejawat tersebut yang tadi sudah saya sampaikan bisa untuk menyampaikan ke teman-teman yang lainnya Bu Sulas. Baik. Kita sudah berada nih Pak Fadli nih di sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi nih pengen melihat aksi dari kegiatan Pak Fadli ke depannya. Apakah Pak Fadli kira-kira melakukan perubahan ini, tapi kegiatan itu saya berharap Pak Fadli bisa berhasil dan kita bertemu di kesempatan lain lagi. Kira-kira kapan nih kita dapat berbincang-bincang seperti ini lagi nih Pak Fadli? Nah, mungkin kita setelah melakukan aksi ya Bu Sulas ya. Tadi saya jadwalkan dalam seminggu yang akan datang. Nanti saya akan menghubungi Bu Sulas lagi untuk menyampaikan hasil dari yang aksi nyata yang telah saya lakukan tadi bersama teman-teman Bu Sulas. Mohon doanya, mudah-mudahan berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, sehingga menghasilkan yang terbaik. Baik, niatnya sudah baik sekali Pak Fadli. Mudah-mudahan obrolan kita ini minggu depan setelah kegiatan aksi yang Bapak lakukan terhadap rekan-rekan guru itu sudah dapat menghasilkan dan membuahkan yang terbaik ya Pak ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak atas perbincangan ini. Terima kasih juga Bu Sulas. Membawa kebaikan untuk semuanya. Baik, terima kasih Bu Sulas. Semoga mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan manfaat dan mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sulas. Ya, Pak Fadli, tadi saya sudah melihat Pak Fadli coaching dengan Pak Handoko. Ya, apa nih yang dirasakan Pak Fadli nih? Alhamdulillah lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sulas. Ya, Pak Fadli tadi saya sudah melihat loh hasil coaching Bapak dengan Pak Handoko. Bagaimana rasanya Pak? Alhamdulillah tetap semangat Bu Sulas ya, luar biasa kegiatan coaching pada pagi hari ini. Gitu ya Pak ya, Alhamdulillah. Sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Bapak lakukan untuk menggali coaching, yaitu terkait dengan indikator coaching bukan Pak, masalah maaf. Pertanyaan ya. Sebelum penutupan ini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait dengan pasca observasi. Yang pertama, apa saja sih Pak yang Bapak telah lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang diinginkan? Oh gitu ya, tadi ini Bu Sulas, alhamdulillah pada siang hari ini tadi kita sudah melakukan coaching bersama Pak Handoko. Kebetulan saya jadi coach. Nah di sini saya juga sudah melakukan alur sesuai dengan alur Tirta Bu Sulas. Di sini yaitu menanyakan, yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching dalam melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini Bu Sulas. Gitu Pak Fadli ya, berarti sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Iya betul. Menurut saya sebagai observer nih Pak, proses tadi yang Bapak sudah lakukan itu sudah berjalan dengan baik Pak. Iya Bu Sulas. Dan alurnya juga sesuai sudah dengan alur Tirta. Nah
Pak Fadli juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Handoko sehingga Pak Handoko bisa menemukan solusi dan permasalahannya dari coaching. Dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yang terakhir nih Pak Fadli, sebelum kita tutup kompetensi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ini barusan, kira-kira apa sih yang ingin dilakukannya Pak? Setelah kita melakukan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu tentunya dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta Gusulas di sini. Jadi kita harus memahami alur tirta lebih mendalam lagi sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi di sini sehingga bisa menemukan permasalahan, bisa menceritakan permasalahan serta bisa menemukan solusi-solusi tersebut untuk kegiatan di coachingnya itu. Baik Pak, semoga kedepannya coaching yang sudah Bapak lakukan dapat berjalan dengan baik lagi. Amin. Dan mudah-mudahan sesuai dengan alur tirta juga. Nah untuk itu Pak Fadli, hari ini apa yang sudah kita lakukan pada saat kegiatan pra observasi dan pasca observasi dapat bermanfaat kita semuanya. Untuk itu saya tutup kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.